Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini berjumpa lagi di Sinkronus yang keempat ya. Nanti masih ada Sinkronus lagi di pertemuan yang ke-15 menjelang UAS. Nah, hari ini banyak materi yang sudah terlewatkan ya. Sebenarnya sebelum Lebaran kemarin Anda sinkronus, cuman karena menjelang Lebaran ya sudahlah saya liburkan dan sekarang baru ini sampaian untuk sinkronusnya. Oke, materi hari ini yang akan saya sampaikan nanti adalah materi yang memang sudah saya sampaikan di Sunan terkait dengan keputusan investasi modal. Selain itu ada penilaian kinerja dan harga transfer. Kemudian materi selanjutnya pertemuan 12, 13, 14, dan 15 nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang ke-15. Hari ini nanti saya ada tugas di pertemuan ke-13 ya, berarti ya nanti saya taruh di sini tugasnya. Waktunya 1 minggu seperti biasa, membahas tentang keputusan investasi modal. Jadi Anda selesai kuliah saya, jangan lupa diingat-ingat ada tugas dari saya. Gitu. Tugasnya apa? Nanti saya upload gitu. Oke, saya lanjut ke materinya terkait dengan keputusan investasi. Nah ini, keputusan investasi. Ya, sebenarnya keputusan investasi modal ini juga sudah pernah Anda pelajari di manajemen keuangan dan investasi. Sudah Anda pelajari di studi kelayakan bisnis. Nah, sebenarnya sama konsepnya. Jika Anda seorang manajer, jadi Anda dihadapkan untuk mengambil sebuah keputusan di mana keputusan tersebut itu harus Anda putuskan dengan yang terbaik. Misalnya Anda dihadapkan untuk memiliki uang 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini dipakai untuk usaha apa? Nah, untuk menjalankan bisnis tersebut kan tidak serta-merta langsung Anda jalankan bisnisnya. Nah, Anda sudah belajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Berarti Anda sudah belajar bagaimana cara merencanakan sebuah bisnis. Nah, merencanakan sebuah bisnis itu kan aspeknya banyak sekali ketika Anda di SKP. Nah, di keputusan investasi modal ini fokus Anda analisis yang digunakan adalah analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini bisa menggunakan dua teknik ya. Bisa menggunakan yang pertama metode non diskonto dan model diskonto. Kalau model yang non diskonto itu yang tidak menggunakan nilai waktu uang atau tidak pakai suku bunga. Tapi kalau yang model diskonto itu memperhitungkan nilai waktu uang atau menggunakan suku bunga. Jadi Anda harus paham mana yang diskonto dan mana yang non diskonto. Nah, ini juga sudah Anda pelajari. Anda sudah pernah belajar yang namanya payback period. Kalau yang non diskonto itu ada dua metodenya, payback sama ARR. Yang belum kemarin itu saya jelaskan tentang accounting rate of return. Kalau yang payback itu kan waktu ya, dan itu sudah pelajari di MKI ada, di SKB ada. Nah, yang saya jelaskan hari ini itu yang ARR, Accounting Rate of Return. Karena kan kita belajar di akuntansi manajemennya, maka kita akan belajar di accountingnya. Nah, coba saya minta partisipasinya dulu ya. Mbak Rizky Vanessa Putri, coba. Ya, coba tolong dibacakan Mbak, ARR itu apa Mbak? ARR metode tingkat pengembalian akuntansi yang mengukur kelayakan suatu proyek dengan memfokuskan pada laba bersih akuntansi laba bukan arus kas masuk proyek. Nah, kata kuncinya fokus dari ARR itu apa berarti? Pada laba bersih akuntansi laba. Ya,
Laba bersih akuntansi. Nah, pertanyaan saya, laba bersih dengan arus kas itu sama atau beda, Mbak? Beda, Bu. Bedanya apa, Mbak? Kalau arus kas semua yang keluar masuk kas perusahaan, sedangkan laba dari penjualan dikurangi biaya-biaya. Nah, kalau di laba itu kan ada rumusnya, penjualan dikurangi dengan biaya. Nah, semua biaya, contoh adalah biaya depresiasi. Biaya depresiasi itu kita ngeluarin kas nggak, Mbak? Bagaimana, Bu? Kalau biaya depresiasi itu mengeluarkan kas nggak? Biaya depresiasi enggak, Bu. Enggak. Kalau Anda misalnya bayar gaji karyawan, berarti Anda ngeluarin kas nggak? Dia mengeluarkan kas. Di biaya gaji kan dikurangkan. Biaya depresiasi itu dikurangkan juga nggak, Mbak, ketika mau menghitung laba? Iya. Iya kan? Sama-sama Iya. biaya kan ya. Cuman kan perlakuannya beda. Kalau yang biaya gaji memang kita ngeluarin kas, tapi kalau yang biaya depresiasi kan kita tidak mengeluarkan kas. Tapi kenapa sama-sama dikurangkan? Kalau yang arus kas kan enggak ya. Jadi ketika biaya depresiasi, arus kas enggak ada masalah, tidak ada kas keluar. Tapi kita kalau bicara laba, biaya depresiasi itu pasti akan mengurangi dari penjualan. Nah, karena dua hal yang berbeda tersebut antara laba dengan arus kas, maka di dalam penentuan ARR nanti biaya depresiasi itu tidak dimasukkan. Rumusnya dulu, Mbak. Rumus ARR apa di sini? Laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, investasi rata-rata sendiri rumusnya apa di sini? Investasi ditambah nilai sisa dibagi 2. S itu apa, Mbak? Nilai sisa. Nilai sisa. Nilai sisa itu apa? Nilai yang nilai yang tidak berguna, nilai rongsokan suatu aset. Nilai rongsokan dari sebuah aset. Contoh misalnya kayak mobil. Mobil itu kan ketika sudah tidak bisa dipakai, tetap rongsokannya, tetap rodanya, kemudian bodinya masih tetap bisa dijual. Itu namanya nilai sisa. Oke, lanjut Mbak, masih ke contoh soal. Nah, perusahaan apa ini contohnya? Terus Duta Income. Ya, Duta Company. Incorporation ya. Di sini investasinya mengeluarkan dana berapa, Mbak? $200.000. Ya, berarti investasi awalnya mengeluarkan dana sebesar $200.000. Umur ekonomis investasi tersebut berapa lama, Mbak? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Dan setiap tahunnya pasti akan menerima arus kas ya. Sudah ditentukan belum arus kasnya di situ? Sudah, Bu. Arus kasnya dari tahun ke tahun bagaimana? Sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Ya, karena arus kasnya itu berbeda-beda, maka untuk menghitung arus kas rata-ratanya harus diapain, Mbak? Dibagi. Dibagi umurnya. Umurnya berapa tahun tadi? 5 tahun. Ya, jadi arus kas rata-ratanya ketemu berapa? Kita lihat di slide. 40.000. Arus kas rata-rata. Yang mana arus kas rata-ratanya? 72.000.
Iya, kenapa 72.000, Mbak? Dari 360.000 dibagi 5. Dari mana sih 360.000 itu? Dari jumlah keseluruhan arus kas, Bu. Selama 5 tahun ya? Oke. Arus kas rata-rata sudah ketemu. Setiap tahunnya rata-rata 72.000 dolar. Nah, sekarang kalau yang depresiasinya, kan depresiasi tidak boleh ya. Nah, ini gimana nih rumusnya? Dari yang total investasi dibagi umur investasi. Ya, ada 20 nilai sisanya nggak tadi, Mbak? tidak ada, Bu. Ya, berarti langsung dibagi 5. Berapa depresiasinya? 40.000. 40.000. Kalau sudah tahu arus kas rata-ratanya dan sudah tahu depresiasinya, berarti kan depresiasinya harus kita keluarkan ya. Ya, sekarang laba bersihnya berapa ini? Dari arus kas rata-rata dikurangi depresiasi rata-rata. Hasilnya? Hasilnya 32.000. Ya, berarti kita kembali ke ARR. Tadi rumusnya apa? ARR laba rata-rata dibagi investasi rata-rata. Bisa investasi awal, bisa investasi rata-rata. Di sini atau ya. Oke, kalau di contoh soal ini dibagi dengan berapa ya? 32.000 dibagi 200.000. Ini investasi apa kalau 200.000, Mbak? Investasi awal Nah, hasilnya berapa? 16%. Atau bisa menggunakan yang rata-rata tadi ya. Kalau yang rata-rata dibagi dengan Yang rata-rata. Yang mana? kan rumusnya bisa 2 ya. Bisa laba rata-rata dibagi investasi awal atau laba rata-rata dibagi dengan investasi rata-rata. Kalau yang investasi awal tadi kan dibagi 200.000. Nah, kalau yang investasi rata-rata ini berapa? 100.000. Dari mana sih 100.000 itu? Dari yang umur yang terakhir 5 tahun, Bu. Loh, bukan. Dari ini loh. Rumusnya apa, Mbak? Laba rata-rata dibagi investasi rata-rata. Loh, bukan loh. Investasi rata-rata sama dengan coba baca. Investasi rata-rata sama dengan halo, Mbak Rizky. Off ya. Keluar ya Mbak Rizky ya. Jadi investasi rata-rata kita kembali ke rumus ini. I plus S dibagi 2. I. Halo Mbak Rizky, sudah kembali? Ya, Bu. Ya. Tadi keluar ya? Ya. Oke, investasi rata-ratanya coba bacain Mbak rumusnya apa? Investasi rata-rata investasi ditambah nilai sisa dibagi 2. Nah, tadi ada nilai sisanya nggak Mbak? Tidak ada, Bu. Nah, berarti rumusnya gimana ini? I-nya berapa I-nya? 100.000 dari 200.000 jadi 2. Iya, 200.000. I-nya kan 200.000. Ditambah S-nya itu 0, kan nggak ada nilai sisa. Dibagi 2, sehingga investasi rata-ratanya 100.000. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ini ada 2 opsi. ARR 16% dengan ARR 32%. Anda sebagai seorang akuntan manajemen ketika disuruh untuk memilih investasi, Anda pilih ARR 16 atau ARR 32? 32%. Kenapa? Karena
Hasil laba yang diperoleh lebih tinggi yang 32%. Iya, karena kan tingkat pengembalian yang diterima jauh lebih tinggi yang 32% dibanding 16%. Logikanya gini, misalnya penjualan Anda itu mencapai 100 juta. Kalau Anda milih ARR-nya 16%, maka tingkat pengembaliannya menjadi berapa juta, Mbak Rizky? Berapa persen, Bu? Kalau Anda punya penjualan 100 juta, ARR-nya 16%, maka tingkat pengembalianmu nanti akan dapat berapa juta, Mbak? 16 juta. Nah, kita bandingkan ketika Anda punya omset 100 juta dengan ARR 32%, berapa tingkat pengembaliannya? 32 juta. Jelas kan? Berarti 16 juta dibanding dengan 32 juta. Kesimpulannya, ARR itu sangat direkomendasikan untuk dipilih ketika ARR itu memiliki prosentase yang tinggi dibanding dengan prosentase pembandingnya. Jadi berapa sih jumlah ARR atau prosentase ARR yang bagus bagi perusahaan? Sebenarnya itu nggak ada patokannya. Jadi kalau Anda bisa menggunakan dua pilihan, pilihlah yang paling tinggi. Misalnya ARR 30% dengan ARR 32%, pasti Anda akan milih yang 32%. Apalagi jika ARR itu di atas dari 50%. Itu akan sangat menguntungkan buat Anda. Karena kan hampir separuh dari omset yang Anda terima itu tingkat pengembaliannya di atas 50%. Gitu. Jadi kalau ARR, memang ini belum pernah saya singgung di MKI, belum pernah saya singgung di SKB. Jadi yang saya jelaskan di sini ARR-nya. Gitu. Sampai sini jelas, Mbak Rizky? Jelas, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang saya lanjutkan yang model diskonto, itu bisa menggunakan NPV, juga bisa menggunakan IRR. Di sini saya mau jelasin yang model NPV saja, nanti IRR-nya bisa Anda pelajari sendiri. Coba saya minta partisipasinya Mas Aska Maulana, coba. Nah, bisa baca contoh ya. Usaha apa sih ini kira-kira? Produksi PC ya, Bu? Oke, PC. Sekarang berapa investasi yang dikeluarkan untuk membuat PC tersebut? Membuat investasi PC. Berapa investasinya? Halo Mas Aska. $300.000 ini ya, Bu? Coba dibaca 300.000 itu apanya? Pendapatan kas tahunan yang diharapkan. Ya, pendapatan apakah termasuk investasi? Enggak, Bu. Jadi pendapatan itu setelah keluar investasi. Mudeng ya? Sama kayak tadi, mengeluarkan dana di awal, Anda menjalankan operasional perusahaan, baru mendapatkan pendapatan. Jadi yang diketahui ini pendapatan dulu, 300.000. Pertanyaan saya, berapa investasinya? Nah, itu bisa Anda lanjutkan. Investasi itu kan yang kita keluarkan ya. Modal kita berapa? Bisa lihat di slide saja ya. $320.000 itu, Bu. Iya. Jadi investasi pertama kali yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebesar $320.000. Nah, berapa umur ekonomis dari investasi tersebut? 5 tahun, Bu. 5 tahun. Ada keterangan selanjutnya bahwa di sini kan investasinya digunakan untuk membeli peralatan memproduksi PC. Jadi uang $320.000 ini dipakai untuk membeli alat untuk bikin PC.
Ternyata untuk membeli peralatan tersebut harapannya modal kerjanya naik 40.000. Jadi selain membeli 320.000 dolar uang yang dikeluarkan, perusahaan juga mengeluarkan modal kerja senilai 40.000. Nah, berarti investasinya menjadi berapa? 360.000. 360.000. Jadi dana yang dikeluarkan di awal tahun itu senilai 360.000. Sekarang berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi PC tersebut? Rp180.000. Oke, berarti informasinya itu harus Anda pahami dulu berapa investasinya, kemudian biaya operasionalnya, berapa penjualannya, berapa lama umur ekonomisnya, barulah Anda bisa masuk. Oh, masih ada lagi. Berapa suku bunga yang diharapkan? 12%, Bu. 12%. Coba dari soal yang sudah Anda jabarkan tadi, ada berapa langkah untuk menyusun NPV di sini? Dua, Bu. Oke, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan apa? Mengestimasi arus kas setiap tahun. Berarti arus kas dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima harus diestimasi dulu. Sudahkah diketahui arus kasnya setiap tahunnya? Kalau Belum, Bu. ARR tadi kan sudah jelas ya, dari tahun 1 sampai tahun kelima arus kasnya sudah kelihatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, langkah pertama kan mengestimasi arus kas setiap tahun. Nah, apakah arus kas setiap tahunnya sudah ditentukan? Belum ya, Mas? Belum, Bu. Nah, kalau belum, berarti langkah 1 harus Anda kerjakan dulu. Arus kasnya harus Anda tentukan dulu. Langkah kedua, setelah arus kas ditentukan, kemudian apa ini? Menghitung NPV menggunakan arus kas yang diperoleh dari langkah pertama. Sebenarnya NPV ini sudah Anda pelajari di manajemen keuangan dan investasi. Anda pernah saya kasih rumus yang 1/1 plus N pangkat R. Nah, N suku bunganya, R itu adalah jangka waktunya. Nah, nanti kita buktikan ya. Ini arus kasnya. Arus kas tahun pertama dan arus kas tahun ke-1 sampai ke-4 sama arus kas tahun ke-5. Sekarang arus kas tahun ke-0, tadi investasinya totalnya berapa, Mas, yang dikeluarkan? 360, Bu. Iya, jadi sudah ditentukan di sini, diketahui bahwa investasi yang dikeluarkan pertama kali senilai 360.000 dolar. Itu tahun ke-0. Nah, tahun pertama sampai tahun ke-4 itu cara menghitungnya bagaimana, Mas? Nih, rumusnya bagaimana ya? Apa dulu ini? Pendapatan, Bu. Oke, pendapatannya tadi diketahui berapa di soal? 300.000. 300.000. Ini karena Iya. memang ini ya, agak jauh-jauhan ya. Harusnya naik ke atas ini. Beban operasinya, beban yang dikeluarkan tadi berapa, Mas? 180.000. Oke, sehingga ketahuan nggak arus kas tahun pertama sampai tahun ke-4-nya? 120.000 dolar, Bu. Kenapa arus kas tahun 1 sampai tahun ke-4 kok jumlahnya sama?
Karena meningkatnya pada tahun kelima, Bu. Kenapa tahun kelima meningkat? Beban operasional sama perolehannya, Bu. Bertambah. Perolehan apa? Perolehan modal kerja. Perolehan Ya, kembali modal kerja. jadi ada kenaikan di tahun kelima itu karena ada perolehan kembali modal kerja. Modal kerja yang sudah kita keluarkan di awal itu harapannya kembali. Sehingga rumusnya bagaimana ini, Mas? Apa dulu ini? Pendapatan Senilai $300, $300, kemudian dikurangi beban operasional mm, nilai sisa 180.000, kemudian ditambah perolehan kembali modal kerja 40.000. ya, kok 40.000-nya ada 2? Benar apa salah sih ini? Iya, Bu. Benar? Tadi di soal ada 2, Bu. Hah? Di Benar apa soalnya tadi ada 2 salah? ya, Bu. Ya, benar apa salah? Kalau menurutmu 40.000-nya 1 apa 2? 2, Bu. Kenapa? Ada 40.002 di situ. 1 apa, 2 apa? Kan ada maksudnya itu 40.000. Kembali lagi kita ke soalnya. Tadi 40.000 itu atas apa? Nih, coba dibaca lagi. Yang ini yang saya tunjuk ini loh. Peralatan dapat dijual harga 40.000. Nah, nama lainnya apa? Setelah 5 tahun, peralatan dijual pada harga 40.000. Ini namanya apa? Nilai Nilai sisa, Bu. nilai sisa. Sampai sini paham ya? 40.000 yang pertama adalah karena ada transaksi nilai sisa. Jadi peralatan itu yang sudah tidak dipakai, dijual rongsokan, itu harganya laku 40.000. Itu yang 40.000 yang pertama. 40.000 yang kedua karena apa? Karena ada Modal kerja diharapkan meningkat 40.000. iya, ada kenaikan dari modal kerja dalam bentuk persediaan dan piutang sehingga 40.000-nya di sini ada 2. Totalnya arus kas di tahun kelima berapa dolar, Mbak? Mas? $200.000, Bu. Berarti beda ya di tahun kelima ya. Tahun 1 sampai 4 itu 120.000, tapi tahun kelimanya 200.000. Ini langkah pertama. Jadi arus kas ini harus Anda tentukan dulu. Ketika arus kas ini Anda menentukannya keliru, ya otomatis langkah keduanya untuk menghitung NPV-nya pasti keliru. Gitu. Untuk menghitung NPV ini bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama dulu atau 2A, dengan cara Anda mengkalikan antara arus kas dengan faktor diskonto. Faktor diskonto ini sudah Anda pelajari di manajemen keuangan dan investasi. Anda bisa pakai rumus, bisa menggunakan tabel. Masih ingat dengan rumus 1/1 plus N pangkat R. Nah, itu di NPV. Coba ini saya berikan contoh ya. Jadi bisa pakai rumus 1/1 plus N itu suku bunga pangkat itu topi ya R. Nah, gimana ini rumusnya? Masih ingat
tadi Mas siapa tadi? Rizky ya? Aska. Suku bunganya berapa berarti? Masih ingat enggak tadi suku 12%. bunganya? Ya, berarti kalau dimasukkan rumus 1 per 1 plus 12% itu berapa kalau dibuat pecahan? (0,12). Ya, pangkatnya kalau tahun pertama berarti pangkatnya pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Oke. Ini karena Excel bisa kita buletin. Hasilnya berapa ini, Mas? 0,893. Oke, kita cek apakah benar rumus tersebut. Tahun pertama, berapa ini? Sama enggak? Sama, Bu. Sama. Kalau di tahun ke-0 ya gampang ya. Tahun ke-0 ya berarti bisa saya ganti menjadi pangkat 0. Nah, angkanya 1. Pangkat 0 kan. Terus yang tahun kedua itu pangkat berapa berarti? Pangkat 2. Yang tahun ketiga itu pangkatnya 3. Nah, 3. ini bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita cek ya. Dan seterusnya sampai tahun kelima ya. Bisa Anda, ini bisa digeser sendiri. Atau bisa menggunakan tabel. Kalau ini tadi yang saya contohkan kan pakai rumus. Bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel. Bisa juga menggunakan tabel. Dulu ketika di manajemen keuangan dan investasi, saya memberikan contoh itu ada tabel. Di sini juga dilengkapi tabel ya. Sepertinya ada tabelnya. Nah ini tabel. Oke, ini buat rotate-nya gimana ini? Ya. Bisa kita buktikan ya. Tadi suku bunganya berapa ya? 12, Bu. Oke. 12%. Ya ini terlalu lebar, coba tak kecilin lagi. 12% ya. Anda gunakan tabel yang namanya PVIF. Kelihatan enggak ini? PVIF. Present Value Interest Factor. Pada suku bunga 12% dan tahun pertama, ya, ini bisa saya kasih warna. Oh, enggak bisa ya. Oke, enggak mau ternyata. Tapi tahu ya, cara mencarinya kalau pakai tabel itu pada suku bunga 12% tahun pertama, jadi kan ini 0,893. Sama enggak berarti pakai tabel atau pakai rumus? Sama, Bu. Ya, terserah. Anda bisa pakai rumus, bisa pakai tabel. Kalau tabelnya disediakan, ya kita tinggal lihat tabel. Tapi kalau tabelnya tidak disediakan, ya berarti Anda bisa hitung sendiri. Nah, kalau tabel itu kan terbatas prosentase dan tahunnya. Tapi ketika Anda pakai Excel, ya, ini kan bisa diganti misalnya suku bunganya 12%, jangka waktunya 10 tahun. Nah, ini Anda bisa pakai rumus. Tapi ketika pakai tabel tadi itu kan terbatas ya, nggak bisa apa namanya suku bunga sampai 100% itu kan nggak ada. Jadi prosentasenya sudah dibatasin gitu.
Oke, hasil akhirnya kita cek. Kalau itu kan tadi langkah-langkah untuk, oh ini masih rotate. Kita kembali ke NPV lagi, kita cek hasilnya. Mas Aska, hasil akhirnya ketemu angka berapa ini, Mas? Hasil akhirnya yang ini. NPV-nya ketemu 117.960 dolar. dari mana sih angka 117 ini? Dari tahun pertama sampai tahun kelima, Bu. Apakah hanya penjumlahan itu? Dikurangi tahun 0, Bu. Ya. Jadi 360.000. Ini kan negatif ya. Kenapa ini negatif? Karena di awal periode ketika kita mau bangun pabrik, tentunya kan kita ngeluarin dana. Kalau kita ngeluarin dana itu dianggap negatif. Kita keluar dana sebesar 360.000 negatif. Negatif ditambah dengan positif, ternyata hasilnya positif apa negatif di sini? Positif, Bu. Ya. Kalau hasilnya positif, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Tapi ketika negatif 360.000 itu ditambah dengan positif, tapi kok tetap hasilnya itu negatif di bawah, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Nah, kalau ini keputusannya bagaimana, Mas Aska? Tetap lanjut? Lanjut, Bu, tetap dijalankan. Jalankan usaha tersebut. Gitu. Oke, cukup ya. Kalau yang langkah kedua ini bisa diringkes karena tahun pertama dengan sampai tahun keempat itu jumlah arus kasnya sama, maka faktor diskontonya bisa dijadikan 1. Namun alangkah baiknya lebih enak kalau kita urai saja. Ya kalau tahun 1 sampai 4 bisa digabung. Tapi kalau tahun 1 dengan 2 sama, tahun ketiga dengan 4 sama, tahun kelima 6 baru sama. Nah itu kan nggak bisa Anda ngitungnya seperti tadi digelondongin gini. Ya alangkah lebih baiknya ya dihitung manual aja. Per tahun dengan rumus 1/1 plus N pangkat R atau menggunakan tabel. Oke, saya kira itu untuk yang keputusan investasi. Untuk IRR-nya bisa Anda pelajari sendiri. Sebenarnya gampang kok kalau Anda mau baca. Alurnya gampang gitu. Nanti juga ada tugas dari saya. Materi ini di buku apa? Buku karangan saya dan Bu Weti itu ada tugas. Bentar. Nanti saya buatkan assignment-nya. Maksimal minggu depan ya. Hari Jumat malam. Ini nanogian. Ya, tugas ini Anda kerjakan mulai malam ini sampai dengan Jumat malam. Ini ada 5 soal ya. Dan soal ini pasti akan keluar ketika di UAS. Jadi materi ini harus Anda pahami betul karena pasti akan saya keluarkan di UAS. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan materi yang selanjutnya tentang penilaian kinerja dan harga transfer. Ini sebenarnya 2 tema ya. Penilaian kinerja dan harga transfer itu 2 tema. Kita belajar yang penilaian kinerja dulu. Kinerja itu adalah hasil kerja dari sebuah operasional perusahaan selama 1 tahun perusahaan. Oke, thank you Mas Aska. Ya tadi saya lupa, bisa tulis di chat nama sama NIM-nya akan saya masukkan ke dalam keaktifan ya. Oke, saya lanjutkan ke penilaian kinerja. Jadi kinerja itu adalah hasil atau output dari operasional sebuah perusahaan selama 1 tahun.
kita lihat kinerjanya, baik atau buruk, akan kita nilai. Bagaimana cara menilainya? Itu kita bisa menggunakan 4 pusat pertanggungjawaban. Bisa menggunakan pusat biaya, ini contoh yang pertama. Kenapa sih ada pusat biaya? Iya, perusahaan itu wajib ada yang namanya pusat biaya. Kenapa? Kalau kita mau bikin produk, mau nggak mau tetap kita harus memperhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Contoh tadi kayak bikin PC. PC itu kan sangat rumit sekali, komponennya kecil-kecil sekali. Anda seorang divisi akuntan manajemen harus punya cara menilai kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban. Biaya yang digunakan untuk membuat PC tersebut harus dipertanggungjawabkan. Contoh Mbak Jessica. Mbak Jessica pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Ibu. Pakai HP. Oke, misalnya HP-nya merek X gitu ya. Ketika perusahaan memproduksi HP merek X, nggak mungkin perusahaan itu nggak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat HP tersebut. Kira-kira apa Mbak biaya yang dikeluarkan untuk membuat HP? Biaya operasional, Ibu. Iya, apa itu biaya operasional? Bisa aja contohnya untuk komponen yang di dalam HP-nya itu. Ya, itu masuknya ke biaya bahan bakunya ya, ke harga pokok produksinya. Jadi komponennya itu sangat kecil-kecil sekali, ya kan? Satu komponen lepas saja itu tidak akan bunyi PC-nya atau HP-nya nggak akan bunyi. Dan harganya juga sangat detail sekali. Nah, bagaimana ini pusat biaya mempertanggungjawabkannya? Yang namanya komponen itu kan kecil-kecil sekali. Pakainya satuan mikro. Ya. Kalau Anda tidak detail dalam menentukan berapa biayanya, ya nanti Anda akan merasa rugi. Itu pusat biaya. Sekarang ada pusat pendapatan. Kalau Anda punya HP, itu kan punya dealer ya, punya pusat penjualan. Nah, tugas dari pusat pendapatan adalah harus mempertanggungjawabkan berapa penjualan yang mampu dijual perusahaan. Sukses tidaknya produk itu bisa sampai ke konsumen, salah satunya adalah tugas dari bagian penjualan. Sebegitu canggihnya produk laptop tersebut, produk HP tersebut, ketika bagian penjualan tidak mampu untuk menjual, tidak mampu untuk memasarkan produk tersebut, ya penjualan kita tidak akan tinggi. Nah, itu pertanggungjawaban dari pusat pendapatan. Sekarang kalau pusat laba ini juga gabungan dari pendapatan dengan biaya. Bagian pendapatan, bagian penjualan, setor jumlahnya ke bagian pusat laba. Biaya juga sama, gitu. Jadi yang menentukan di sini pusat labanya. Oke. Yang terakhir adalah pusat investasi. Pusat investasi ini sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya, di keputusan investasi ya. Di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya pusat investasi, tugasnya ngapain? Tugasnya tadi ngitung payback, ngitung ARR, ngitung IRR, ngitung NPV, itu tugasnya pusat investasi. Ketika mau bikin pabrik baru, tentukan dulu layak tidaknya. Ketika layak, oke, lanjut usahanya. Ketika sudah lanjut, perusahaan itu tidak tutup mata, sudah selesai. Tapi dievaluasi lagi bagaimana kinerja dari produk tersebut, gimana kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, untuk menentukannya, cara ngukur pusat investasi bisa pakai, Mbak Jessica masih ya, bisa pakai 2 ukuran. Ukurannya apa, Mbak?
Bisa dihitung pertama pakai ROI, Yang kedua, lalu yang kedua pakai RI, apa itu RI? residual income. Ya, kita pelajari yang ROI dulu ya. Rumusnya apa, Mbak? ROI rumusnya laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Ya. Aset operasi rata-rata sendiri rumusnya apa? Nilai buku neto awal ditambah nilai buku neto akhir dibagi 2. Oke. Kita pakai contoh ini ya. Ada perusahaan dengan 2 unit ya. Unit bisnisnya apa namanya? Ada enak rek dan delicious, enak Ya. rek dan delicious. ROI-nya sudah ada rumusnya ya. Sekarang langsung hasilnya aja. Enak rek berapa ROI-nya? 20%, Atau kalau pakai pecahan, 0,2, kalau ROI-nya delicious, 0,1 atau 10%. kalau dilihat ROI paling tinggi itu yang mana berarti? Divisi apa? Unit bisnis yang mana yang ROI-nya tinggi? Yang enak rek, Bu. Enak rek ya. Ini kan bisa kita ganti ya kalau pakai pecahan kan 0,2/1. Coba rumusnya tadi apa? ROI sama dengan Laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Oke, bisa saya buatkan rumusnya di sini ya. Misalnya ROI sama dengan laba operasi dibagi aset rata-rata. Ini kan bisa saya buatkan rumus. Kalau hasilnya enak tadi 0,2 ya. Iya, Ibu. Bisa saya tuliskan seperti ini. Artinya apa ini, Mbak? Laba bersihnya ketemu berapa sih? Laba bersihnya berapa ini? 0,2, Aset rata-ratanya berapa? 1. Nah, ini cara bacanya gimana? Labanya dulu apa asetnya dulu? Labanya dulu. Kamu punya aset dulu baru punya laba atau tiba-tiba ada laba baru dapat aset? Punya aset dulu. Ya kan? Jadi bacanya dari bawah dulu. Anda punya aset berapa di situ? Ini asetnya berapa berarti? 1. Anggap aja Rp1 ya. Setiap Rp1 aset yang digunakan untuk operasional perusahaan, perusahaan akan dapat laba operasi berapa rupiah? 0,2. Ya, mau nggak usaha seperti itu? Modalmu Rp1, untungmu 0,2 rupiah. Mau nggak? Tidak. Oke, kita bandingkan dengan yang delicious ya. Tadi 0,1. 0,1. Nah, ini gimana nih? Anda pilih yang mana? Enak apa delicious berarti? Delicious. Iya. Loh, delicious kan 0,1. Oh iya, Bu, yang enak. Ya, jadi carilah ROI yang tinggi. Artinya asetmu kecil, tapi tingkat pengembaliannya atau laba operasinya itu yang tinggi. Gitu. Oke ya, paham ya? Terima kasih Mbak Jessica, bisa nulis di chat. Saya lanjutkan. Tema yang selanjutnya itu harga transfer. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Saya cuma ngasih poin-poinnya saja. Oke, harga transfer.
Jadi harga transfer itu adalah harga yang terjadi karena adanya transaksi jual beli antara perusahaan pusat atau perusahaan induk dengan perusahaan anak cabangnya yang masih dalam satu perusahaan. Pusat dengan cabang itu kan pasti satu perusahaan ya. Anak dengan induk. Jadi satu grup perusahaan. Biasanya kan ada PT ABC Group. Nah, itu kan grupnya banyak. Punya anak cabang. Nah, penjualan antar perusahaan tersebut yang masih dalam satu perusahaan dikatakan sebagai harga transfer atau transfer pricing. Mungkin di sini sudah dicontohkan ada PT Delo. Cuman saya mau mencontohkan perusahaan yang memang dunia nyata, yaitu PT Indofood. Nah, ini sering saya pakai contoh terus. Mungkin di YouTube saya juga sudah saya jelaskan ya. Kenapa PT Indofood itu bisa dikatakan sebagai penjualannya sebagai harga transfer? Karena kan Indofood itu punya produk berbagai macam produk ya. Oke, saya minta partisipasinya Mbak Devi Kumalasari. Nah, ketika Anda ke Indomaret, pastinya Anda sering menjumpai yang namanya produk Indofood. Coba sebutkan Mbak, produk Indofood itu apa wae, Mbak? Saus sih, Bu. Oh, saus. Selain saus apa meneh, Mbak? Produk Indofood ku wakeh loh. Karena saya sering kasih contohnya itu pasti Indofood. Hah? Kamu pasti setiap hari makan, Mbak. Indofood betul apa? Kamu nek tak ajak sarden. Oke. Yang sering Anda makan, sering Anda jumpai, dan Anda pasti familiar dengan produk itu. Apa, Mbak? Apa? Indofood. Dodol saus, dodol kecap, dodol apa meneh, Mbak? Masa kowe gak doyan ki? Hah? Mie instan ya, Bu? Iya, itu kan yang sering Anda makan kan? Iya. Dan pastinya setiap orang kenal yang namanya Indomie. Di dalamnya Indomie itu kan ada Sarimi, ada Super Mie, ada Indomie sendiri. Nah, itu kan dia punya divisi-divisi sendiri, produk-produk sendiri. Ketika divisi Indomie, ketika pabrik Indomie itu memproduksi mie, dia butuh apa saja, Mbak? Bahan bakunya, Ibu, Bahan bakunya apa, Mbak? tepung, Ya, terus telur, lagi. Ya. Selain bikin mie-nya, dia punya pelengkap. Dia harus butuh apa? bumbunya. Bumbunya apa, wae, Mbak? Nek mie goreng itu bumbunya warna apa nih, Mbak? Bawangnya, Bu. Selain bawang, Micin. micin. Ayo, ini loh, bayangin Indomie goreng itu isinya selain mie, ku apa wae? Sausnya ya, Bu. Ada sausnya. Saus kecap. Saus kecap. Kira-kira pabrik Indomie itu produksi saus kecap sendiri enggak? Dari anak perusahaannya, Anak perusahaannya siapa? Indofood. Ya, berarti dia melakukan transaksi jual beli enggak? Iya, Berarti Indomie beli apa? beli sausnya itu ya, Bu, saus kecap. Iya, beli saus kecap di pabriknya Indofood sendiri. Iya, Masih dalam satu perusahaan. Kira-kira pabrik kecap bisa nggak beli mie?
Nggak bisa. Kenapa? Beda produk ya, Bu? Kecap emang jualan mie. Iya, beda produk ya. Iya, jadi nggak bisa. Jadi perhatikan harga transfer itu ya memang produk yang memang membutuhkan bahan tersebut. Nggak mungkin pabrik kecap kok beli mie, nggak mungkin. Tapi kalau mie beli kecap itu mungkin. Nah, itulah yang namanya harga transfer. Masih banyak contoh yang lainnya, cuman saya mencontohkan yang mudah Anda pahami karena memang setiap hari yo pasti Anda makan, Anda juga pernah lihat produknya. Secara tidak langsung tuh sebenarnya Anda sudah belajar loh yang namanya itu harga transfer, tapi Anda nggak ngerti. Ya, ternyata produk Indomie yang sering Anda makan itu masuknya ke dalam harga transfer dalam menentukan harga pokok produknya. Gitu. Ya, yang lainnya harga transfer bisa Anda pelajari sendiri ya. Untuk materi selanjutnya berarti materi di pertemuan ke-15. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup ya. Bagaimana, cukup hari ini? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, alhamdulillah hari ini sinkronusnya berjalan dengan lancar. Materi sudah tersampaikan semua. Selamat malam dan selamat mengerjakan tugas dari saya. Jangan lupa minggu depan cut off-nya, deadline-nya. Dan diperhatikan nanti pertemuan ke-15 kita sinkronus lagi. Oh ya, masih masa bulan Syawal. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sama-sama saling memaafkan ya. Dengan bulan yang baru, semoga semangat yang baru juga. Oke, cukup. Saya tutup sekarang kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, selamat malam minggu.